السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita lanjutkan kajian tafsir dari tafsir Taisir Al-Karim Ar-Rahman oleh Syekh Nasr Sa'di rahimahullah sampai pada ayat yang ke-120 dari surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan tarda 'anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ridha orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani hatta tattabi'a millatahum, hingga kalian mengikuti millah mereka. Walain ittaba'ta ahwa'ahum, kalau engkau mengikuti hawa nafsu mereka, ba'da idja'aka minal ilm, setelah datangnya kepada kamu ilmu, malaka minallah min waliyin wala nasir, maka engkau tidak lagi memiliki di sisi Allah pembela, tidak pula penolong. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah, yukhbiru ta'ala annahu la yarda minhu al-yahud wal nasara. Allah Subhanahu wa taala menghabarkan kepada nabinya, kepada rasulnya, bahwa Yahudi dan juga Nasrani tidak akan ridha kepadanya illa bittiba'ihi dinahum, kecuali dengan mengikuti agama mereka. Li'annahum du'atun ila ad-din alladhi hum 'alaih, karena mereka adalah du'at, penganjur-penganjur atau pengajak-pengajak yang mengajak kepada agama yang mereka pegang. Wa yaz'umuna annahu al-huda, dan mereka menganggap yang namanya huda adalah yang mereka pegang. Faqul lahum, maka ucapkanlah pada mereka, katakanlah inna hudallah huwal huda,
Katakanlah bahwa yang namanya hudallah, huda, petunjuk dari Allah, itulah yang benar-benar petunjuk. Inna hudallah alladhi ursiltu bihi, yang aku bawa, jadi Rasulullah SAW disuruh oleh Allah untuk menyatakan bahwa petunjuk yang aku bawa adalah yang benar-benar petunjuk. Wa amma ma antum alaih, adapun apa yang kalian ada di atasnya bukan huda tetapi hawa. Fahuwal hawa, maka adalah hawa nafsu yang menggantikan petunjuk. Buktinya disebutkan setelah itu dengan kalimat wala inittaba'ta ahwa'ahum, kalau kalian ikuti hawa nafsu mereka. Berarti yang mereka dakwahkan, yang mereka ajak, yang mereka pegang adalah hawa. Kalau kalian ikuti dia, berarti kalian mengikuti hawa. Adapun huda adalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal 'ilm." Kalau engkau ikuti mereka dalam keadaan telah datang kepadamu ilmu, malaka minallahi min waliyin wala nasir, maka tidak ada lagi pembela, tidak ada lagi penolong. Ini ancaman. Ini wa'id syadid, ancaman keras dari Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza fihi an-nahyul 'azim. Maka padanya ada larangan besar. Larangan untuk mengikuti mereka, larangan untuk mengikuti kemauan mereka, hawa nafsu mereka. Yani larangan an ittiba'i ahwa'il yahud wan nasara. Larangan untuk mengikuti hawa nafsu Yahudi dan hawa nafsu Nasara. Wa tashabbuh bihim, dan larangan untuk menyerupai mereka. Fima yakhtassu bihim dinahum, yaitu pada apa-apa yang merupakan kekhususan agama mereka. Hati-hati. Makna tasyabbuh yang dilarang adalah pada kekhususan agama mereka. Adapun mereka makan roti, kita makan roti, itu bukan tasyabbuh. Adapun masalah yang kita sebagai manusia mengerjakan, mereka sebagai manusia juga mengerjakan, itu bukan tasyabbuh. Tetapi tasyabbuh, kata Syekh Sa'di rahimahullah, adalah fima yakhtassu bihi dinuhum, yaitu pada apa yang merupakan kekhususan agama mereka. Mereka merayakan Natal, kalian jangan. Mereka merayakan kenaikan Isa Al-Masih, kalian jangan ikut. Mereka memiliki berbagai macam lambang-lambang agama mereka, apakah salib atau bintang Yahudi, maka kalian jangan ikut. Karena itu adalah khas agama mereka. Barakallahu fikum. Wal khitabu, dan ucapan ini dari Allah, wa in kana li Rasulillah, walaupun khitabnya kepada Rasulullah SAW dengan mufrad. Perhatikan dari awal, Allah katakan walan tarda anka dengan dhamir kaf, yang maknanya kamu, mufrad. Mereka enggak akan ridho pada kamu, wahai Rasul. Demikian pula larangannya dari Allah Subhanahu wa taala, hatta tattabi'a millatahum, sampai engkau ikut mereka. Tattabi' juga mukhatab mufrad mudzakkar. Demikian pula wala in ittaba'ta, kalau engkau ikuti, juga mufrad. Wala in taba'ta an, kalau engkau mengikuti mereka setelah datang ilmu ini, maka sungguh enggak akan ada pembela, enggak akan ada penolong. Semuanya mufrad, yang berarti yang diajak bicara adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam secara mufrad. Tetapi kata Syekh Sa'di rahimahullah, walaupun al-khitab in kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa inna ummatahu dakhilatun fi dzalik. Tetapi umatnya
tentunya termasuk di dalamnya. Lianna al-i'tibar bi'umumil ma'na. Karena al-i'tibar, ibrah yang diambil adalah dari keumuman maknanya. La bi khususil mukhatab, tidak pada kekhususan siapa yang diajak bicara. Dan juga karena umatnya tabi'una lahu, karena umat beliau mengikuti beliau, maka tentunya larangan kepada beliau, larangan pada umatnya, perintah kepada beliau, perintah kepada umatnya. Maka seakan-akan makna ayat ini adalah mereka enggak akan ridho pada kalian semua, Rasul dan para pengikut-pengikut Rasul. Rasulullah SAW dan seluruh kaum mukminin. Mereka Yahudi dan Nasrani gak akan ridho kepada kalian sampai kalian ikut agama mereka. Kadang-kadang mereka menginginkan pada kalian, kaum muslimin, untuk mengikuti mereka, walaupun tidak dengan memasuki agamanya. Ikutilah kebiasaan kami, ikutilah jalan-jalan kami, atau ikutilah model-model kehidupan kami. Kalau kalian sudah mengikutinya, mereka gembira. Walaupun kalian belum masuk Kristen, belum masuk Yahudi. Kalau kalian melakukan apa yang mereka lakukan, mereka senang. Kenapa? Karena Allah katakan hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian ikut millah mereka. Millah lebih umum daripada din. Millah mencakup agama dan juga semua sunnah-sunnah mereka. Dan Rasulullah SAW sudah mengkhabarkan bahwa nanti umat Islam akan mengikuti jejak mereka. La tattabi'unna sanana man ladzi qablahu. Sungguh kalian akan mengikuti sunnah-sunnah atau kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang sebelum kalian. La tattabi'unna sunana man kana qablakum. Hadzwal qudzati bil qudzah. Atau dalam riwayat dira'an bi dira'in. Shibran bi shibrin, dira'an bi dira'in. Hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Kalaupun mereka mengikuti lubang biawak, kalian akan ikuti dia. Niscaya kalian akan mengikuti jejak mereka sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta. Niscaya kalian akan mengikuti jejak mereka seperti anak panah dengan bulu-bulunya. Kemana melesat, bulu-bulunya mengikuti belakangnya. Bahkan kalau mereka masuk lubang biawak, niscaya di antara kalian pun akan memasuki lubang yang sama. Atau dob sejenis biawak, berbeda dengan biawak. Bahkan diriwayatkan, lau ahaduhum, kalau salah seorang mereka ada yang menzinai ibunya sendiri, niscaya di umat ini pun akan ada yang melakukannya. Berarti ini kabar yang mengerikan dari Nabi SAW, bahwa umat Islam akan ada yang mengikuti jejak-jejak mereka, selangkah demi selangkah, sahasta demi sahasta, sejengkal demi sejengkal, yang sampai kemudian ikut melakukan apa yang mereka lakukan. Mereka mentahrif ayat Al-Quran, merubah-rubah ayat Taurat dan Injil. Umat Islam sudah banyak yang berani menyeret-nyeret makna ayat Al-Quran dan hadis, seperti Yahudi dan Nasrani. Bahkan di antara mereka Yahudi dan Nasrani ada yang sengaja merubah agamanya untuk membuat ridho kelompok tertentu. Ternyata umat Islam juga sama. Ada orang-orang yang berupaya untuk merekayasa agama, merubah, mengganti, menambahi, mengurangi karena cari ridho orang lain atau agama lain. Dan ini sungguh terjadi seperti yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara umat Islam yang selalu berupaya bagaimana supaya orang-orang barat ridho. Bagaimana supaya orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani ridho. Seperti apa yang pernah kita singgung
kelompok Islahiyah di Mesir, yang tokohnya adalah Muhammad Abduh, dan diikuti oleh Muhammad Rashid Ridha, dan diikuti oleh Shaltut, diikuti pula oleh Haikal. Selalu mereka berkata bahwasanya kita menggambarkan dengan cara barat yang ilmiah, dengan cara barat yang ilmiah, dengan cara barat. Cara barat itu maknanya cara Yahudi dan Nasrani. Kenapa demikian? Supaya mereka ridha. Dan diucapkan oleh Muhammad Abduh seperti itu, bahwa kita berupaya untuk bisa melogikakan agama agar orang-orang barat bisa menerima, agar orang-orang Gharb menerima. Kenapa? Supaya mereka terima, supaya mereka ridha, agamanya yang dirubah. Kok aneh? Harusnya agama ini sudah baku, ajarkan. Ini qala Allah, ini qala Rasul. Mereka mau masuk Islam, alhamdulillah. Mereka tidak mau, mereka menolak, mereka benci, wajar. Karena Allah berfirman, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka enggak akan ridha kepada engkau wahai Rasul, dan juga kepada kalian wahai kaum muslimin, sampai kalian mengikuti kebiasaan mereka, mengikuti prinsip mereka, mengikuti kemauan mereka. Dan ini barakallahu fikum adalah peringatan kepada Rasulullah SAW dan kepada pengikutnya agar jangan ikuti kemauan mereka. Mereka selalu menuntut, kalau memang kamu benar, coba semestinya seperti ini, sepertinya seperti itu, harusnya begini, harusnya begitu. Bagaimana dituruti? Musyrikin jahiliyah menuntut, Yahudi menuntut, Nasrani menuntut. Kalau memang engkau seorang Rasul, harusnya begini dong, harusnya begitu dong. Kata Allah, mereka enggak akan ridha sampai kamu ikut agama mereka. Artinya jangan ikuti. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum, kalau engkau ikuti hawa nafsu mereka, niscaya engkau tidak lagi memiliki pembela, enggak lagi memiliki penolong. Karena Allah akan melepasnya. Tidak akan lagi membela, enggak akan menolong. Dan ini ancaman yang mengerikan. Wahai kaum muslimin, jangan berpikir kita berpegang dengan Islam tapi orang barat ridho. Itu khayal. Jangan berpikir kita berpegang dengan Islam tapi haula'i Yahud dan Nasara ridho kepada kita. Jangan. Dan ini nasihat pula kepada mereka-mereka, para kiai-kiai yang katanya alhamdulillah Islam Nusantara ini diterima oleh orang-orang sono. Siapa itu orang-orang sono? Manhum? Siapa yang dimaksud orang-orang sono? Mereka alhamdulillah menerima Islam kita ini. Islam Nusantara, Islam dalam tanda petik, yang sudah dikebiri, sudah dikurangi ininya, kurangi itunya, kurangi ininya, kurangi itunya, sudah dirubah, sudah diganti, sudah macam-macam. Supaya orang sono ridho, orang barat, orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani. Kenapa enggak membaca ayat ini? Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka enggak akan ridha kepada kalian wahai kaum muslimin, enggak akan ridha abadan sampai kalian mengikuti millah mereka. Kalau mereka ridha menerima, ada pertanyaan, jangan-jangan Islam kalian sudah rusak. Alhamdulillah diterima oleh orang barat, orang kafir. Kalau mereka masuk Islam, mungkin kita bersyukur alhamdulillah. Tapi enggak, mereka tetap Yahudi, tetap Nasrani, dalam keadaan memuji Islam Nusantara ini bagus. Kalau mereka memuji, mereka ridha, maka sungguh kita curiga, jangan-jangan sudah rusak agama kita. Dan ternyata ya, sudah sangat amat rusak yang namanya Islam liberal, Islam Nusantara atau sejenisnya, yang sudah mereka ganti, mereka rubah, mereka buang sekian makna. Hijab itu kebiasaan orang Arab, buang, tidak ada, nggak pakai hijab-hijaban. Islam yang ke Indonesiaan nggak perlu hijab. Apalagi, oh ini musik-musik pentas, nggak apa-apa itu seni. Kalau perlu kita bikin panggung seni Islam Nusantara.
joget-joget di situ dengan nyanyi dangdut. Ya pantas kalau orang Yahudi ridho, sama. Pantas kalau mereka ridho, karena sudah mengikuti mereka, kebiasaan mereka. Wa ma kana salatuhum, tidaklah salat mereka di tempat-tempat mereka illa bukan wa tasdiyah, kecuali nyanyi-nyanyi, bersiul-siul. Apa yang mereka kerjakan di gereja? Nyanyi, musik. Maka kalau kita ikut mereka, mereka senang ternyata kaum muslimin sudah ikut kita, sudah meniru cara kita. Astagfirullah. Kembali kepada ucapan Syekh Sa'd rahimahullah. Maka ayat ini, walaupun khitabnya kepada Rasulullah SAW secara mufrad, bahwasanya tidak akan ridho mereka kepadamu, tetapi maknanya adalah kepada Rasul dan kepada pengikut-pengikut Rasul. Hatta tattabi'a millatahum, sampai engkau ikut milah mereka. Ini sampai engkau dan kalian para pengikut-pengikutnya mengikuti milah Yahudi atau milah Nasrani. Kama anna al-ibrata bi'umumil lafzi, sebagaimana al-ibrah pelajaran yang diambil bi'umumil lafaz, dengan keumuman lafaz, la bi khususi sabab, tidak dengan kekhususan sebabnya. Karena lafaznya sangat jelas, tidak akan ridho Yahudi dan Nasrani sampai seseorang mengikuti agama mereka. Salah seorang muslim mengikuti mereka, baru mereka ridho. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wala in ittaba'ta ahwa'ahum, kalau kalian turuti hawa nafsu mereka, ba'da alladhi ja'aka minal ilm, setelah datangnya ilmu pada mereka, pada kalian, malaka minallahi min waliyin wala nasir, engkau tidak lagi memiliki pembela, engkau tidak lagi memiliki penolong. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman pada ayat berikutnya, alladzina atainahum, mereka-mereka yang kami telah berikan kepadanya Alkitab, yatlunahu haqqa tilawatih, mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Ulaika yu'minuna bih, mereka lah orang-orang yang beriman kepadanya. Wa man yakfur bihi, dan siapa yang kufur kepadanya, fa ulaika humul khasirun, maka mereka lah orang-orang yang merugi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang-orang yang diberi kitab, bisa Yahudi, bisa Nasrani, bisa pula Islam, yang diberi kitab, kemudian yatlunahu haqqa tilawatih, kemudian membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Kalimat yatlu, kalau diterjemahkan dengan bacaan, maka disebutkan maknanya, diriwayatkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, membaca dengan sebenar-benar membaca adalah jika melewati masalah surga, meminta pada Allah surga. Kalau melewati bacaan tentang masalah neraka, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari adab neraka. Atau seperti ditafsirkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, walladzi nafsi biyadihi, sungguh demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwa maksud ayat ini yang dikatakan haqqa tilawati, sebenar-benar membaca, adalah dengan menghalalkan apa yang halal di dalamnya, mengharamkan apa yang diharamkan di dalamnya, dan membacanya seperti apa yang Allah turunkan, atau persis seperti ketika diturunkan. Wala yuharrif al-kalima an mawadhi'ihi, tidak merubah kalimat-kalimat dari tempat-tempatnya, tidak menggantinya, tidak merubahnya. Wala yata'awwal minhu syai'a, dan tidak mentakwilkan kepada makna-makna lain, ala ghairi ta'wilih, kepada takwil yang bukan tafsirnya. Ini makna yatlunahu haqqa tilawatih. Demikian pula diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dengan sanadnya sampai kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Wa Ibnu Abbas menyatakan makna yatluna haqqa tilawatih, yuhilluna halalahu
menghalalkan apa yang halal di dalamnya, mengharamkan apa yang haram di dalamnya, dan tidak merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Demikian pula diriwayatkan dari Hasan al-Basri rahimahullah. Apa makna yatlunahu haqqa tilawatih? Kata beliau, kata Hasan al-Basri, ya'maluna bimuhkamihi wa yu'minuna bimutasyabihihi. Mengamalkan ayat-ayat yang muhkamat dan beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, wa yakiluna ma ashkala alaihim ila alimihi, dan mengembalikan apa-apa yang tidak bisa dipahami dikembalikan kepada Allah, kepada alimnya. Wallahu ta'ala a'lam. Ini kalau ditafsirkan atau diartikan membaca dengan sebenar-benarnya bacaan. Berarti membaca dengan memahami maknanya. Kalau berkaitan dengan berita-berita, diimani. Kalau berkaitan dengan perintah-perintah, ditaati. Kalau berkaitan dengan larangan-larangan, ditinggalkan apa yang dilarangnya. Kalau berkaitan dengan surga, berharap surga. Kalau berkaitan dengan neraka, berlindung kepada Allah dari api neraka. Dan itulah yang dikatakan yatlunahu haqqa tilawatihi. Tetapi ada makna lain dari kalimat yatlu, yaitu maknanya ittaba'a, mengikuti. Sebagaimana diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa makna yatlunahu haqqa tilawatihi adalah yattabi'unahu haqqa ittiba'i, mengikutinya dengan sebenar-benar mengikuti. Apa dalilnya? Kalau kalimat tala yatlu tilawatan ternyata bisa bermakna ittaba'a yattabi'u ittiba'an. Dalilnya bagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, ketika Allah katakan wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Allah bersumpah dengan matahari dan duhanya. Wal qamari idza talaha, dan bulan ketika talaha. Apa makna talaha? Mengikutinya. Talaha ini talasyams. Dan bulan yang mengikutinya. Setelah matahari terbenam, bulan muncul. Mengikuti matahari. Disebutkan di sini makna wal qamari idza talaha yaqulu ittaba'aha. Baik. Barakallahu fikum. Karena enggak mungkin diartikan membaca. Ya Pak ya? Wal qamar idza talaha, dan bulan ketika membacanya, begitu. Enggak tepat. Makna tala di situ adalah ittaba'a. Dan itu yang diambil oleh Syekh Sa'di dalam tafsir kita, bahwa makna yatlunahu haqqa tilawatihi, kata beliau ayyattabi'unahu haqqa ittiba'i, mengikutinya dengan sebenar-benar mengikuti. Al-ittiba' mengikuti, ini tafsir yang lebih mencakup semuanya. Tafsir tadi dari Ibnu Umar, tafsir dari Umar bin Khattab, tafsir dari Ibnu Abbas, tafsir dari Ibnu Mas'ud, semuanya tercakup di dalam kalimat ittaba'a yattabi'u ittiba'an. Kalau yattabi'ul Quran, apa maknanya? Menghalalkan apa yang halal di dalamnya, mengharamkan apa yang haram di dalamnya. Ucapan siapa itu? Ucapan Ibnu Mas'ud masuk ke dalamnya. Makna ittiba' juga adalah kalau diberitakan berita tentang surga, percaya dan berharap kepadanya. Kalau diberitakan berita neraka, beriman dan takut kepadanya. Itu juga ittiba'. Ucapan Umar bin Khattab. Dan juga termasuk ittiba' adalah ketika membaca Al-Quran, yu'minuna bimuhkamihi atau ya'maluna bimuhkamihi wa yu'minuna bimutasyabihihi. Termasuk ittiba' adalah mengerjakan muhkamatnya, percaya dengan yang mutasyabihatnya. Ucapan siapa itu? Al-Hasan al-Basri. Tercakup semua. Berarti yang lebih a'am, yang lebih lengkap dan lebih mencakup semua tafsir tadi adalah apa yang dipilih oleh Syekh Sa'di rahimahullah. Beliau meringkas dengan alim, dengan ilmunya, masya Allah, tepat. Bahwa makna yatlunahu haqqa tilawatihi adalah yattabi'unahu haqqa ittiba'i, mengikutinya dengan sebenar-benar mengikuti.
membacanya dengan benar, tidak merubah kalimat-kalimatnya, tidak mengganti, tidak menyeretnya kepada makna-makna yang bukan tafsirnya. Kemudian menghalalkan apa yang halal di dalamnya, mengharamkan apa yang haram di dalamnya, mengamalkan muhkamatnya, beriman pada yang mutasyabihatnya. Dan juga tidak mentakwil-takwilkan kepada makna-makna lain ila akhirih. Qala, kata Syekh Sa'di rahimahullah, fayuhilluna halalahu wa yuharrimuna haramahu wa ya'maluna bimuhkamihi wa yu'minuna bimutasyabihihi. Wa haula'i humus su'ada, maka mereka yang yatlunahu haqqa tilawatihi adalah orang-orang yang su'ada, orang-orang yang berbahagia. Su'ada bentuk jamak dari sa'id. Sa'id artinya yang berbahagia. Wa haula'i humus su'ada, mereka lah orang-orang yang sa'id, orang-orang yang berbahagia. Min ahlil kitab, dari kalangan ahlul kitab. Alladzina 'arafu ni'matallahi wa syakaruha, yaitu orang-orang yang mengenali nikmat Allah dan mensyukurinya. Tahu ini nikmat Allah, mengakuinya dan mensyukurinya. Itulah orang-orang yang yatlunahu haqqa tilawatihi. Siapa yang dimaksud? Sudah kita katakan karena disebutkan dengan kalimat alladzina atainahumul kitaba, orang yang kami beri kitab. Sehingga disebutkan di sini beberapa pendapat dari ulama para mufassirun. Sebagian mereka menyatakan bahwa yang dimaksud adalah Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani yang membaca Taurat dan Injilnya dengan sebenar-benar bacaan dan mengikutinya sebenar-benar ikutan, maka misalnya mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Dan tentunya orang yang seperti ini pasti akan beriman kepada Rasul terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan sebagian pendapat menyatakan bahwa ini maksud adalah para sahabat. Mereka diberi kitab yatlunahu haqqa tilawatihi. Mereka mengikuti dengan sebenar-benar ikutan. yakni kaum muslimin. Mereka-mereka yang diberi kitab kemudian ngikut. Masya Allah. Humus sahabah. Mereka adalah para sahabat ridwanullah alaihim majma'in. Ada pun yang menyatakan Yahudi dan Nasrani, di antaranya ucapan Qatadah. Riwayat dari Abdul Razak, dari Ma'mar, dari Qatadah. Humul Yahudu wan Nasara. Adapun pendapat yang lain menyatakan hum ashabu Rasulullah SAW. Sebagaimana dikatakan oleh Sa'id rahimahullah, dan juga disebutkan oleh beberapa ulama yang lain bahwa yang dimaksud adalah para sahabat. Dan juga pendapat yang lain justru mencakup seluruhnya. Tidak disebutkan secara khusus siapapun yang diberi kitab, apakah Yahudi ataupun Nasrani ataupun Muslimin, kalau diberi kitab yatlunahu haqqa tilawati, membacanya dengan sebenar-benar bacaan, maka mereka adalah orang-orang yang yu'minuna bih. Berarti orang-orang beriman. Mereka lah yang su'ada, yang akan berbahagia. Min ahli kitab alladzina arafu ni'matallah. Dari kalangan ahlul kitab, orang-orang yang diberi kitab, yang kenal nikmat Allah. Wa amanu bi kulli rusul, yaitu yang beriman dengan semua para rasul. Walam yufarriqu baina ahadin minhum, yang tidak membedakan salah seorang dari para rasul. Tidak membedakan yang ini diimani, yang itu diingkari. Tidak. Tapi beriman dengan semuanya. Kaum muslimin beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beriman pula pada Nabi Musa bahwa beliau adalah nabiyyun mursal alaihi salam. Beriman pula pada Nabi Isa bahwa Isa alaihi salam adalah nabiyyun mursal yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula para anbiya seluruhnya, nu'minuna bihim. Beriman kepada mereka bahwa mereka adalah mursalun min indillahi ta'ala. Kalau kemudian kita beriman kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian kita ingkar, mencerca, memusuhi Nabi Isa atau Nabi Musa, berarti kita sama dengan mereka. Mereka memuji-muji Nabi Isa berlebihan, tapi kemudian mengingkari Nabi Muhammad SAW. Ternyata ada di antara orang yang mengaku muslimin, beriman kepada Nabi Muhammad berlebihan, sampai menyatakan dia adalah seperti Tuhan.
bisa mengabulkan doa. Sebaliknya mencerca Nabi Isa, menghina, menjatuhkan dan seterusnya. Berarti anta wa haula'i sawa. Berarti engkau dengan mereka sama. Na'udzubillahi min dzalik. Adapun kaum muslimin semestinya beriman kepada semua para nabi. Yu'minuna bihim jami'an la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kita tidak membedakan satu orang pun dari para rasul, semuanya kita imani. Sama-sama kita imani bahwa mereka adalah para rasul. Fahaula'i humul mu'minuna haqqan. Maka merekalah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Merekalah mu'minuna haqqan. Berbeda dengan orang yang berkata nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu. Berbeda dengan orang-orang yang berkata kami beriman hanya yang diturunkan pada kami dan kami enggak percaya dengan semua yang selain itu. Yahudi bilang begitu, Nasrani bilang begitu. Kami beriman dengan apa yang turun pada kami dan kami enggak percaya pada yang lainnya. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka yang beriman dengan kitab yang Allah turunkan akan yatlunahu haqqa tilawatih, akan membaca dengan sebenar-benar bacaan sehingga mengikuti. Termasuk ayat yang memberitakan akan datangnya seorang nabi yang ada dalam Taurat, ada dalam Injil. Kalau saja mereka jujur. Ada dalam kitab mereka berita-berita akan datangnya seorang nabi. Ada dalam kitab-kitab mereka berita akan datangnya seorang rasul, khataman nabiyyin, bahkan dengan sifat-sifatnya. Beberapa sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu taala anhum, ada yang pernah belajar Yahudi, belajar Nasrani, atau ada yang malah dari turunan Yahudi. Mereka memberitakan dengan jujur, ada. Dan beritanya persis seperti yang ada dalam Al-Quran. Ciri-cirinya persis. Maka kalau yatlunahu haqqa tilawatihi, kalau mereka membaca dengan sebenar-benar bacaan, yattabi'unahu haqqa tiba'i, mereka akan mengikutinya dengan sebenar-benar ikutan, tentunya mereka akan beriman kepada Nabi yang terakhir. Tentunya mereka akan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentunya mereka akan menerima ajaran Islam yang melengkapi apa yang ada pada mereka, yang menyempurnakan apa yang ada pada Taurat dan Injil. Hanya saja mereka la yatlunahu haqqa tilawatih. Hanya saja kebanyakan mereka tidak membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Walihada tawa'adahum biqaulih. Oleh karena itu Allah ancam dengan ucapannya, wa man yakfur bihi faulaika humul khasirun, dan siapa yang kufur maka merekalah orang-orang yang merugi. Maka taqaddama tafsirul ayat, dan sudah lewat tafsir ayat yang seperti ini, dan nanti akan ada tafsir yang seperti ini setelahnya insyaallah taala. Taufiq wal afiyah. Sallallahu hidayah wa rahmah. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.